Tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati uti-uti sebagai beliau dan yang kami sayangi adik-adik dan teman-teman seberjuangan. Bulan ini adalah bulan Rajab, yaitu bulan yang mempunyai banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan itu, karena bulan Rajab terdapat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu terjadi dikala beliau berumur 51 tahun. Lebih jelasnya, pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah SAW dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari Baitul Maqdis beliau dinaikkan hingga ke Sidratul Muntaha, hingga ke Mustawa. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perintahkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang berbahagia, sebelum diberangkatkan Rasulullah SAW dibersihkan hatinya terlebih dahulu. Yang melakukan hal tersebut adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Setelah dibersihkan, kemudian diisi dengan 4 sifat, yaitu sifat ilmu, yakin, dan Islam. 4 sifat itulah yang menyebabkan keberhasilan beliau dalam memimpin umatnya. Sehingga Islam dapat berkembang hingga bukan saja di negeri Arab, tetapi juga di negeri-negeri lain selain Arab. Yang pertama yaitu sifat ilmu. Ilmu artinya penyantun. Dengan sifat ini, di dalam memimpin umatnya, Rasulullah SAW selalu berlaku bijaksana. Setiap menghadapi persoalan selalu ditangani, tidak pernah ditangani secara emosional. Yang kedua yaitu sifat ilmu. Ilmu adalah alat utama bagi setiap pemimpin. Dengan ilmu itu, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Ilmu adalah alat utama bagi setiap manusia dari semua lapisan, baik lapisan atas, menengah, ataupun lapisan bawah. Sehubungan dengan itu, Allah telah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga yaitu sifat yakin. Yakin artinya mantap dengan disertai pendirian yang kuat. Yakin ini pun harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Karena tanpa adanya suatu keyakinan, segala sesuatu yang diperjuangkan akan ngambang, tidak menentu, dan akan berhenti di tengah jalan. Yang keempat yaitu sifat Islam. Islam adalah risalah utama yang disampaikan Rasulullah. Agama Islam itulah yang diakui oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Setelah pengisian selesai,
dipetik kembali. Begitu seterusnya. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril pun menjawab bahwa peristiwa itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang mau berjihad fisabilillah. Mereka itu pahalanya akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang membutuhkan 7 butir pada tiap-tiap 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Adapun siksa yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah ada segolongan kaum yang dimana kepala mereka dilempari batu hingga pecah sehingga lalu kembali utuh. Tak lama setelah itu kepala yang utuh tadi dilempari batu lagi hingga pecah. Begitu seterusnya. Malaikat Jibril pun menjelaskan bahwa itu adalah gambaran siksaan bagi orang-orang yang malas atau tidak mau mengerjakan sholat wajib. Akhirnya sampailah beliau di Sidratul Muntaha dan terus ke Mustawa. Disinilah beliau secara langsung menerima perintah sholat wajib 5 waktu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Oleh sebab itu, benarlah apa yang dikatakan di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yanzuru fih min amalil abdi yaumil qiyamah as-salatu fa in wujidat tammah qabiltu minhu wasairu amali wa in wujidat naqisah raddat alai wasairu amali. Sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat dari amal seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Bila ditemukan sholatnya sempurna, maka diterimalah semua amalnya. Dan bila sholatnya ditemukan kurang, maka ditolaklah atasnya semua amalnya. Lagi pula, sholat itu amat penting karena bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, maka dirikanlah sholat, jangan sampai ditinggalkan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Non